Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Tadi pagi ada pelepasan tim monitor mudik Metro TV. Penonton kalau mau mudik numpang aja. Tapi kerja. Kalau nggak kerja nanti ditinggal di rest area. Di rest area, hahehe. Ya kali aja dapat diskon. Diskon tarif tol. Ya. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di dunia olahraga. Kekerasan seksual yang terjadi kepada sejumlah atlet panjat tebing yang mirisnya dilakukan oleh pelatih mereka sendiri. Bayangin olahraga panjat tebing yang dalam beberapa tahun terakhir lagi banyak mencetak prestasi. Mulai dari pecahin rekor dunia sampai berhasil kasih emas di Olimpiade. Olahraga yang para atletnya jago manjat. Ternyata di balik layar mereka malah harus berhadapan sama pelatih bejat. Jadi kasus kekerasan seksual di dunia olahraga panjat tebing Indonesia awalnya mulai terkuak setelah 8 orang atlet menemui Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Yeni Wahid pada 28 Januari 2026. Saat itu mereka melaporkan tindakan kekerasan seksual dan fisik yang diduga dilakukan oleh pelatih mereka Hendra Basir. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti FPTI dengan mengumpulkan atlet pelatnas daerah, tim pelatih hingga tim psikolog untuk mendalami dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan. Usai pertemuan didapati fakta bahwa jumlah atlet yang menjadi korban mencapai belasan orang. Kalau korban sampai belasan begini, fix koruptor, predator. Iya, predator ini. Harusnya tempatnya tuh di rawa-rawa. Biar dimakan anaconda. Anaconda makan buaya model begini juga dilepeh kali. Kata anacondanya, mending gua makan lele mentah. Tindakan hukum pun diambil. Para korban melalui kuasa hukumnya akhirnya melaporkan Hendra ke Bareskrim Polri pada 3 Maret 2026. Sementara itu 1 hari setelahnya atau pada 4 Maret, FTPI juga memutuskan memecat Hendra dari posisinya sebagai pelatih. Dalam keterangannya pada 10 Maret lalu, Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri Brigjen Nurul Aziza menyebut kepada para atlet pelaku melakukan perbuatan cabul seperti memeluk, mencium, meraba hingga melakukan hal lain yang kalau disebutin satu-satu nih, setan langsung bikin surat resign. Nggak dapat pesangon nggak apa-apa dah. Kata setannya, pantesan lo dilepes sama anaconda. Uye. Nurul juga menyebutkan dari hasil pendalaman sementara pelecehan itu sudah terjadi sejak tahun 2021 hingga 2025 terutama di asrama atlet di Bekasi, Jawa Barat. Dan di beberapa negara lain saat atlet mengikuti kompetisi internasional. 4 tahun melecehkan atlet kebanggaan Indonesia, baru kebongkar sekarang. Pelatih panjat tebing begini nih, harusnya sih jadi target lempar lembing. Kacau. Tapi Bareskrim bilang masih akan terus mendalami kasus ini sebelum melakukan gelar perkara. Sudah dipecat, korbannya ada, faktanya ada. Apalagi sih yang ditunggu? Butuh apa lagi sih? Butuh waktu. Uye. Selain membawa ke ranah hukum, FPTI juga berencana membawa kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Hendra Basir ke Federasi Panjat Tebing Internasional. Ketua FPTI Yeni Wahid menyebut pelaporan ini dilakukan guna mencegah Hendra melatih di negara lain setelah dipecat sebagai pelatih kepala tim Indonesia. Nah ini langkah yang tepat. Karena predator itu nggak seharusnya dikasih ruang dan tempat untuk kembali melakukan perbuatan bejatnya.
Selain soal dugaan kekerasan seksual, Hendra juga diduga melakukan pemotongan bonus atlet hingga 50%. Berdasarkan informasi, terdapat kesepakatan antara atlet dengan pelatih terkait pembagian bonus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Udah cabul maruk. Kalau benar begini, bukan setan lagi yang minder. Netanyahu minder. Namun hingga saat ini, FPTI mengaku belum menerima laporan terkait hal ini. Meski demikian, FPTI tetap berkomitmen melindungi hak atlet dan memastikan setiap bentuk penghargaan dari pemerintah diterima sesuai ketentuan. Ya, namanya bonus harus sesuai dengan perjuangan atlet dong. Jangan salah sasaran. Emangnya bansos sering salah sasaran? Menurut keyakinan saya, ada lagi sih yang lebih sering salah sasaran. Iya, betul. Depannya M. Mantan bikin galau. Jangan disingkat. Kalau disingkat mah urusan lo ya. FPTI juga akan memperketat aturan internal untuk mencegah kekerasan seksual kembali terjadi kepada atletnya. Selain menimpa sejumlah atlet panjat tebing, kekerasan seksual juga ternyata menimpa salah satu atlet kickboxing putri. Dia menceritakan pengalaman buruknya mendapatkan pelecehan selama ia masih berlatih di pemusatan latihan daerah pada 2023 lalu. Mirisnya tindakan bejat itu dilakukan oleh Ketua Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia Jatim, inisialnya Wira Prasetya Catur. Ya. Itu nama lengkap ya? Ya. Menurut korban, pelaku kerap memanfaatkan statusnya sebagai ketua untuk melakukan pelecehan, mulai dari memeluk, mencium kening, dan membicarakan hal sensual dengan alasan memberi motivasi. Motivasi apa birahi? Hei, antek-antek dajal. Sejak kapan ngomongin hal sensual dibilang motivasi? Yang ada jijik. Alasannya terlalu diinin, apa itu namanya? Ya itulah pokoknya jijai. Pelaku juga disebut kerap menggunakan modus meminta tolong dibawakan sesuatu ke kamarnya. Saat itu korban tidak berani menolak permintaan janggal si pelaku karena pelaku memiliki kekuasaan di lingkungannya berkarir. Pelaku juga manja amat kayak bayi. Bayi iblis. Setelah mengumpulkan keberanian, korban akhirnya melaporkan tindakan bejat pelaku ke Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia pada Januari 2025. Kasus itu pun dibawa ke ranah hukum sejak Juli 2025. Sementara pelaku ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada para atlet, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir angkat suara. Karena kalau angkat trofi Piala Dunia susah. Erick menyebut kekerasan seksual yang diduga dilakukan terhadap atlet mencerminkan perbuatan jahanam. Erick Thohir pun mendorong sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kedepannya Ketum PSSI, Menpora maksudnya, ya, meminta adanya kesepakatan bersama dari seluruh federasi olahraga untuk memperkuat sistem perlindungan atlet. Terkuaknya dugaan kekerasan seksual dan fisik dari cabang olahraga jadi alarm keras bahwa ternyata dunia olahraga Indonesia belum sepenuhnya aman bagi atlet. Jangan cuma menuntut prestasi dari atlet tapi tidak memberi ruang aman bagi mereka. Perlu segera ada pembenahan tata kelola dan sistem perlindungan yang aman karena dunia olahraga harus jadi tempat menempa bakat, bukan tempat orang-orang bejat menjabat. Apalagi rangkap jabatan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan juga hari ini ada Come On, Kamis Omon-Omon Online bersama co-host utama kita yang selalu setia karena namanya emang Otong Setiabudi. Ya. Akan ada juga bintang tamu kita untuk malam ini, Pasto. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live.
Nggak ada yang cue tadi. Oh. Harus fokus. Lagian main masuk-masuk aja. Main masuk-masuk aja, nggak ada yang ngabarin. Saya juga kaget tadi. Saya juga main masuk aja. Nggak diundang udah masuk aja. Guten Abend. Apa tuh artinya? Mas, selamat malam bahasa Jerman. Pernah ke Jerman? Belum. Makanya saya diwakili aja sama Come On nih. Ya, karena Aumania kita ini sekarang ada di Jerman. Wah. Dari mana aja Aumania kita? Sekarang Jerman. Ya. Paris udah. Pernah? Kan saya yang kemarin. Jepang udah. Iya. Swiss belum. Dubai. Banyak yang belum. Banyak ya. Jadi Aumania kita ada di Inggris, di Paris, di Jerman. Oh, iya. Ya udah, ini dia kita mulai Come On. Oke. Kamis omon-omon online. Ada Mas Hendra dan Mbak Irma. Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Indonesia, selamat siang. Sama sore di sana kayaknya ya. Oh iya sore. Sore. Ini belum maghrib di sini. Oke. Bersama siapa ini Mas Hendra dan Mbak Irma? Ini ada putri kami di sini di tengah. Kebetulan ikut Bisa join. Iya. Oh. Keren banget ngabuburitnya masuk TV ya. Iya. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat? Gimana Mas kabar? Hendra, Mbak Irma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedinginan Oke. aja, masih perubahan musim di sini, Mas. Oh ya, lagi musim durian katanya di sana. Masa musim durian. Kan ada duku. Iya. Nama putrinya siapa? Mas Hendra, Mbak Irma. Bella, Bella. Wah. Iya. Bella gimana tinggal di Jerman? Nyaman nggak? aman, enak-enak aja sih. Nah, enak lah ya. Wah, kalau dari Mas Hendra dan juga Mbak Irma, kapan nih mudik Lebaran? Untuk Wah, ini kebetulan nggak libur sih teman-teman di sini. Anak-anak di sini juga nggak libur. Jadi kita mudiknya online. iya, Iya. kayak gini. Berarti nggak dapat THR juga dong ya? Nah, itu. Bagi-bagi dong, Tong. Ah, saya aja kurang. Tuh penonton, mudiknya bisa online. Ah, Ini kan menginspirasi penonton. iya. Biar pas nanti Lebaran, jangan studio. Iya. Jadi THR aman, mudiknya modal kuota doang. Iya. Ada inspirasi dari Jerman. Tapi jangan kemana-mana ya. Iya, siapa yang jagain? Tenang, nanti kan udah ada THR. Iyalah. Harus Apa tuh? dihemat, harus ditabung. Iyalah. Orang udah habis. Tugas hari raya. Mas Hendra, di sana lagi cuacanya gimana nih di Jerman? Ini kebetulan karena masuk musim masuk musim semi kan. Jadi lagi dingin-dinginnya di sini nih. Lagi bukan dingin-dinginnya sih, tapi lagi banyak angin gitu. Oh gitu. Katanya Netanyahu lagi sembunyi di Jerman, bener tuh, Mas Hendra? Wah, kebetulan belum ketemu ya. Iya. Tapi ada nggak imbas Jadi dari perang AS Israel dan Iran ini ke Jerman? Imbasnya sementara di harga BBM ya. Naik sekitar berapa? Sekitar 10% lah, 10 sampai 20%. Ya, Oh sekitar gitu. segitu. Tapi kalau dari segi yang lain sih sementara belum ya. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan enggak ada. BBM di sana stoknya berapa hari tuh, Mas Hendra? Aduh,
Harus dicek. Harus nanya Bahlil dulu nih. Ya. Emang menteri sana siapa ya? Saya coba oh nggak ada kabelnya juga. Tadinya mau nanya. Walaupun kabelnya ada, nomornya nggak ada. Iya. Oh gitu. Harga BBM per liter di sana berapa sih, Mbak Irma? Di sini sekitar Sekarang ya, sekitar sekitar 2 per liter. 2 euro. jadi sekitar berapa ya? 38.000 lah per Per liter liter. 38.000. Tapi kan gajinya Mas Iya. Hendra Itu berapa yang- digit tuh di sana tuh di Jerman? Alhamdulillah. Tapi kan pajaknya juga tahu. Ngomongin soal lapangan pekerjaan di Jerman, ada berapa juta sekarang lapangan pekerjaan di Jerman? Sekarang lagi di Jerman lagi agak slow down ya. Jadi kelihatannya sih kalau untuk apa namanya hiring dia nggak terlalu agresif kayak berapa tahun sebelumnya gitu. Oke. Jadi yang nganggur sedikit ya, Tapi, kerja semua ya. Ya lumayan sedikit lah, lumayan sedikit karena emang industrinya cukup besar kan, jadi mereka cukup kuat ininya ya ketahanannya Sandra, gitu. Di Filipina kan ada kebijakan nih untuk mengantisipasi stok minyak yang kurang, jadi kerjanya 4 hari dalam seminggu nih. Di Jerman ada kebijakan itu nggak sih dari pemerintahnya? Di Indonesia nggak tahu ya, ada apa ya? Ah, lanjut, Jerman dulu. Tanya gua lagi. Belum ya? Belum ya. Oh, tetap 5 hari seminggu Kalau- kerjanya. Iya, dan di sini kan mungkin karena public transportnya juga bagus, jadi orang-orang kalau ngerasa berat naik mobil ya udah pakai public transport gitu. Oh Iya gitu. Nah, lapangan pekerjaan apa yang paling dicari oleh pemerintah Jerman? Sekarang, iya. Apa Bu Irma? Teknik, Kayaknya sih IT ya banyak sih kayak. IT. IT. Oke. Kalau yang di sini untuk profesi yang di hire dengan gaji tinggi itu dokter, kemudian tenaga kesehatan ya, terus engineer, kemudian untuk saintis juga relatif apa namanya salarinya tinggi gitu, kesejahteraannya juga bagus. Ya. Terus apa ya? Ya itu sih profesi-profesi yang relatif salarinya tinggi di sini. Oke. Yang Kalau buat di sekolah manage anak stabil lah. gimana tuh pendidikan anak? Mas Hendra sejauh ini biayanya? Kalau di sini sampai dengan kuliah relatif sampai SMA dia gratis ya. Wih, Kemudian kuliah ada biaya semesteran tapi masih terjangkau lah. Gratis Per semester itu loh kira-kira di sini sekitar 7 juta gitu. oh gitu. Sekolahnya gratis Iya. ya. Makan siangnya gratis juga nggak kalau di sana? Kalau boleh tahu aja. Makan siang gratis nggak? Makan siang jajannya mahal sebenarnya. Kalau dari kafeteria sekolah mahal, karena itu banyak yang ke toko-toko sebelahan gitu. Jadi kayak kalau di Indo ke Alfamidi-nya, kalau nggak ke Alfamartnya gitu di situ. Karena lebih Convenience turun. store. Asik. Apa itu artinya? Convenience nyaman. Store? Toko, Toko. toko yang bikin nyaman. Oh gitu. Bella, kalau Bella udah kuliah atau apa sekarang pendidikannya? Aku masih SMA di Indo kayaknya kelas 10 Kak. Iya. Kelas 10. Kelas 10. Oke, nanti kuliah mau ambil jurusan apa Bella? Aku kuliah belum tentu, tapi kayaknya kimia deh. Atau kalau nggak di medicine. Oh Amin. gitu. Doakan ya. Amin, semoga lancar semuanya. Kira-kira nanti setelah kuliah bakal balik ke Indonesia nggak Bella? Ke Indonya ngapain? Ya kan bapak emaknya di sana, Rca. Iya, kan bisa nanti membuka lapangan pekerjaan. Iya.
Iya. Ya. Begitu. Jadi kapan mudik nih ke Indonesia? Ada planning mudik lagi Iya. nggak? Belum, kayaknya nunggu undangan dari Otong. Undangan mah bisa saya kirim, ongkosnya enggak. Oh, nanti dalam amplopnya ada isiannya. Voucher Tiketnya maksudnya. makan siang di rumah saya. Tapi kemarin kita dibawain coklat. Iya, jangan lupa coklat lagi. Buat penonton maksudnya. Reza, Ya, gimana? izin ada teman mau join ya, satu lagi. Oh boleh Oh, boleh boleh. Halo. Halo. Ada halo. Boleh aunya? Sama Mas di sini. Aunya mana aunya? Au, bilang gitu. Au. Itu dia passwordnya. Iya. Cuma nggak ada hadiahnya. Kayak ikut kuis aja. Namanya siapa Mbak? Mega, Mas. Mas. Mega. Mega. Iya, benar. Iya. Oke. Mega bekerja di Jerman. Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah Sudah tangga. berapa lama tinggal di Jerman? Udah baru 5 tahunan, Pak. Oh udah lama. 4 tahun lama juga. Iya. Penonton 5 tahun belum naik gaji. Sebulan aja kedinginan. Apalagi 5 tahun. Oh gitu. Mega nggak mudik ke Indonesia? Saya kan asal dari Banyuwangi yo. Jadi kalau mudik itu selalu turun di Bali. Nah, arus mudiknya buset panjang banget. Buset. Mentalnya bukan mental ya. Sayang di ongkos jarang-jarang pulang. Jadi kalau kejebak macet juga sedih. Oh gitu. Biasanya berapa? Mei, Esther Mei. Oh bulan Mei baru balik ke Indonesia. Tanggal 1 awal Mei. Pas summer ya di sana Pakai summer Emirates ya. semoga ya perangnya. Kok jadi curcol? Nggak apa-apa. Pakai Emirates semoga perangnya selesai. Semuanya kita udah booking. Bali, Labuan Bajo, Banyuwangi, muter-muter. Kalau Emirates cancel ya, yes. Nyari yang Ini lain. mudik apa liburan sih sebenarnya? Sekalian. Les mudik dan liburan, Kak. Oh, Dirapel, Mas. Iya soalnya kan apa tadi? Summer. summer ya di sana ya. Pas liburan ya. Belum. Masih spring. Masih, ya. Spring bed, tahu nggak spring bed? Oh, Iya. Membel itu. Ada yang ingin disampaikan nggak kepada teman-teman ataupun keluarga di Indonesia? Dari Mbak Mega dulu deh. I love Indonesia so much. Yes. I cannot We wait too. to be there. Always. Indonesia always in my heart. Oh. Mbak Irma dan Mas Hendra, singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada keluarga di Indonesia? Apa ya, Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan semua yang di sana bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kemudian semoga kondisinya aman-aman aja, kondisi ekonomi juga tambah baik. Amin. Apa lagi ya? Ya mudah-mudahan semua lancar yang beribadah Idul Fitri sebentar lagi ya. Yang mau mudik juga mudah-mudahan nggak kena Lancar macet. semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Mas Hendra, Bella, Mbak Irma, Mbak Mega. Ditunggu sudah kedatangannya bergabung. di Indonesia. Sampai jumpa. Au! Itu tadi perbincangan kita di Come On, Seru Kamis banget, rame Omong-Omong Online. banget ternyata. Iya. Aumannya cabang Jerman. Keren. Dan usai jeda kita akan menghadirkan Pasto. Oh, Udah gak sabar kan? Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight
Midnight Live dan sudah hadir Pasto. Hey. Bang Ryan Pono, selamat malam, apa kabar? Malam, apa kabar bro? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Thank Bang you. Melto Sinja, terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Apa kabar? Baik, baik. Oh. Selamat malam semua. Legend loh ini. Tahu nggak lagunya? Oh, aku pasti kembali. Viral banget tuh. Tahun berapa dulu ya, Bang Melto? 2009. 2009. Menyangka nggak akan viral banget saat itu? Nggak nyangka sih sebenarnya. Waktu itu aja tuh, waktu udah mau naik aja tuh, gue lagi di warteg waktu itu. Oh ya? Iya, tiba-tiba lagu gue ada di TV. Wih, gila gokil. Jadi Melto ini dia kayak CEO yang menyamar kan? Iya. Racin-racin dong. Racin. Bang Ryan di warteg juga waktu itu? Enggak. Oh kita di restoran bintang 5 waktu itu. Wah. Jomplang ya? Jomplang ya? Tapi gimana saat itu waktu pertama kali viral itu lagi di mana dan juga apalagi makan juga atau gimana tuh waktu itu? Waktu itu yang paling berkesan sih, kita kan sering di acara musik yang pagi-pagi itu ya. Yang pagi-pagi itu. Oke. Di TV sebelah Ya, tuh. TV sebelah. Iya, TV sebelah. Terus satu kali kita lagi jadi bintang tamu itu waktu itu bikinnya di luar Bogor. studio di Bogor. Oke. Di Botani Square kalau nggak salah Betul. mau ya. Oh ya. Begitu kita sampai di sana kita dikeroyok kayak maling. Robek bener. Serius? Baju robek. Baju ditarik-tarik. Beneran? Ditarik-tarik. Oh, iya. Wah, dicakar-cakar. Di situ baru kita sadar. Oh, kita Kita terkenal terkenal itu ya. sekarang ya. Oh gitu ya? Iya. Iya, Wow. wah itu ini banget sih, sporadis banget. Iya. Bener-bener. Bener-bener kita tuh pas kita juga waktu itu agak telat juga gitu. Jadi kita dari depan situ kan ada lampu merah. Nah, kita lari sampai masuk ke dalam. Iya. Pas lagi lari gitu, udah mana lari pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Belum sempat ganti baju kan? Belum sempat ganti baju, bawa sepatu sendiri, bawa baju sendiri gitu kan. Orang nyamperin, kenapa nih gitu? Panik sendiri gitu. Di lampu merah itu tuh. Iya, sampai ke setelah masuk, lampu sampai merah kan ke- Baranang sampai ke- Siang. Iya. Langsung ke mallnya Iya, kan, iya, ke iya, Botani Square itu kan. Iya. Waduh, padahal dulu media sosial mungkin belum semasif sekarang kan. Oh, belum. Belum ada dulu. Dulu masih Friendster kan? Masih Iya, Friendster. 2009 kan. Belum ada. Belum ada. Tapi kaget ya, bener-bener kaget saat Kaget, itu. bener-bener kaget. Gak Kaget. nyangka gitu. Dulu sampai manajer kita yang dulu tuh almarhum sampai makanya udah gue bilang kan agak cepat. Nah sekarang kan lo tahu kan sekarang nih kayak gini kan keadaannya kan. Iya, iya. Oh iya. Tapi setelah itu kan sempat tidak terdengar Pasto. Vakum atau apa? Hingga akhirnya sekarang mulai bernostalgia lagi, hadir lagi di Belantika Musik Indonesia. Jadi selama 15 tahun itu kemana aja Pasto? 15 tahun kita berkarir masing-masing ya. Gue bersolo karir. Oke. Juga dengan beberapa kegiatan lain di luar musik juga. Melto juga. Lebih kalau gue lebih ke belakang layar lah. Oke. Jadi vokal director, vokal coach, jadi produser gitu. Oke. Dan kenapa akhirnya Pasto kembali lagi bersatu? Nah ini dia nih. Nah ini dia ini. Ya. Ini gongnya nih. Nih gongnya nih. Ini ceritanya nih nggak expect orang pasti. Karena tiba-tiba di suatu pagi asik. Di suatu pagi. Di warteg nggak tuh? Enggak di warteg. Di warteg. Kirain di warteg Di lagi. warteg mulu. Iya. Nggak, gue baru bangun tidur waktu itu. Gue baru bangun tidur, tiba-tiba seorang Ryan Pono nelfon gue. Ya kan setelah udah lama nggak nelfon gue, dia nelfon gue pagi-pagi. Gue angkat telepon. Jo, apa kabar? Kita kalau manggil tuh Jo gitu. Jo, apa kabar? Pagi Jo, apa kabar? Baik. Jo, gue kayaknya kita kayaknya harus bareng lagi nih. Kita Pastor reunian nih. harus reunian. Iya. Gue kaget lah. Belum melek bener gue nih Iya. kayaknya nyawa gue masih setengah nih kayaknya nih kan ya kan. Belum dikasih kopi kan. Apa nih mimpi ya? Di mana masih gue kayak rasa, wih ini mimpi kayaknya gue nih. Tapi Lo nangis tuh ya? enggak dong. Gue cuma heran aja kenapa lo bisa nelfon gitu. Akhirnya ya udah gue langsung bilang iya. Oke. Langsung bilang, ya udah ayo Ah. gitu. Artinya butuh secuil motivasi aja sebenarnya kan untuk bisa menyatukan lagi Pasto. Kenapa lo nelpon Melto? Ya ini yang dibilang anomali ya, maksudnya nggak ada yang direncanakan, tapi tiba-tiba feeling gue muncul gitu, kayaknya kalau Pasto reunian setelah 15 tahun kayaknya banyak narasi yang bisa seru gitu loh. Gitu. Jadi Contohnya?
Contohnya ya 15 tahun kan bukan waktu yang sebentar, tapi genap kan, seperti genap gitu. 15 tahun kita muncul lagi, terus gue langsung kepikiran kita rilis lagu-lagu baru, terus kita langsung bisa konser. Itu jadi manifest aja sebetulnya. Karena begini, biar bagaimanapun harus diakui nama Pasto itu sampai hari ini masih meliputi gue dan Melto gitu loh. Jadi di balik nama Ryan Pono tuh masih ada Pasto terus. Jadi kayaknya setelah 15 tahun kita berkelana sendiri-sendiri, kalau di give it a chance untuk Pasto bisa jalan lagi, gue punya intuisi aja kayaknya sedap nih, kayaknya seru nih. Oke. Gitu, dan terbukti memang segala sesuatunya seperti effortless gitu. Tiba-tiba kita bisa dapat support untuk konser. Iya. Kita rilis lagu ini dan animonya juga sangat bagus. Sangat positif sangat lah ya. positif dan ya spiritnya juga spirit rekonsiliasi lah. Maksudnya dulu kan kita Lu kayak ada pemerintah loh. Enggak, bukan maksudnya gini ya anak-anak muda. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Adik-adik Kalau gue belajar gini, ketika seseorang itu pergi dengan marah, pasti dia akan kembali suatu saat. Wih. Oke. Tuh, Jadi kita marah nih waktu itu. Iya. Dan Ya, akhirnya jadi- lagu terbarunya Aku Pasti Kembali 2.0. 2.0. Ya. Kenapa lagu Aku Pasti Kembali yang dipilih, Bang Melto? Selain itu lagu pamungkas kita ya, waktu di awal-awal. Ya. Itu juga mau mengingatkan ke semua pendengar di musik Indonesia bahwa ini loh Pasto gitu loh. Dengan Aku Pasti Kembalinya. Oke. Kita bikin ya kita bikin yang baru, yang lebih kekinian dan sekaligus juga untuk mempromosikan konser kita gitu loh. Oke. Karena konser kita kan tajuknya kan Pasto Pasti Kembali. Jadi alangkah baiknya kalau ada lagunya juga Aku Pasti Kembali gitu. Apa yang membedakan 2.0 dengan yang dulu Aku Pasti Kembali ini? Apakah memang untuk bisa beradaptasi dengan zaman atau seperti apa, Bang Ryan? Yang pasti secara aransemen beda. Secara aransemen ini lebih kekinian dan kita mau meregenerasi market kan ya, Gen Z hari ini. Jadi sebenarnya kalau bicara lagu Aku Pasti Kembali ini sebenarnya sampai hari ini lagunya masih terus hidup di mana-mana, di radio, di kafe, Iya. dimanapun. Iya. Cuman mungkin banyak teman-teman Gen Z yang ternyata om-om ini yang nyanyi gitu. Gitu jadi Lo sebenarnya doang kali yang om. Lo kakak lah gitu. Kakak dong ya Iya, harusnya ya. kakak lah. gitu. Jadi terus narasinya juga ya kalau 15 tahun lalu kita nyanyi, kita bilang kita pasti kembali, ya hari ini kita kembali beneran. Wes. Dan akan menggelar konser. Iya. Wah, tapi sebelumnya sudah menggelar konser. Udah ada intimate Intimate concert lah. di Intimate di concert. Jakarta bulan Nah, November. Kayak showcase gitu sebenarnya. Showcase ya. Nah, untuk yang berikutnya ini ada konser lagi di 2 kota. Betul. Judulnya Pasto Pasti Kembali. Pasto Pasti Kembali Tour. Tour Pasto 2026. Pasti Kembali Tour 2026. Betul. Wah, itu kolaborasi dengan siapa saja, Bang Melto? Kan kita bikinnya di Surabaya sama di Bandung. 25 April Surabaya. 25 April Surabaya. Di Surabaya itu Anggi Marito sama Sandi Sondoro. Oke. Iya. Jadi kolaborator. Dari kolaborator kita. Sama Siska Saras juga. Siska Saras. Siska Saras. Iya, JKT48. Iya, iya. Terus yang di Bandung itu sama Isyana, Sarasvati, dan Rio Febrian. Oke. Nanti kita juga berkolaborasi juga dengan, kita juga akan nanti ngedance asik. Oh ya? Anak-anak TikTok. Iya. Sama Mulukan Soul. Molukan Soul. Yes. Iya. Berarti nanti di panggung ada statue-statue gitu ya? Rio, ada dong. Statue. Yang penting memang waktunya harus pas kan? Iya, itu. Kenapa cuma 2 kota? Nanti akan ada ada kota-kota lagi. berikutnya, tapi aktivasinya dimulai dari yang 2 kota ini dulu. Oke. Nah, dari Bang Ryan deh, bagaimana melihat industri musik saat ini dibandingkan zaman dulu di tahun 2009? Wah, cocok nih. Pas pertanyaan buat Kan tadi Om bilang. Iya. Jauh berbeda banget. Yang pasti kita sempat gagap di industri ya. Sekitar 5-6 tahun lalu gitu sempat berpikir ini mau dibawa kemana nih karir gue pribadi waktu itu solo ya, waktu lagi solo. Jadi memang agak bingung, tapi pelan-pelan makin kesini kita semakin menemukan pola bahwa memang kan sudah ada
perbedaan definisi ya. Kalau dulu bilangnya lagu hits kan, Iya. sekarang lagu viral. Oh iya. Gitu. Jadi Oke. kalau mungkin Pasto zaman dulu itu ada di era di fase sekarang, era sekarang mungkin viral ya. Lagu viral. Gitu. Jadi ya memang kita selalu berusaha untuk muncul di setiap kesempatan, bukan hanya dengan lagu tapi dengan juga engagement sosial media, membangun konten masing-masing. Terus kita berusaha terus untuk relevan di generasi. Cuma masalah sekarang hanya bukan karya yang jadi benchmark kan. Tapi ya itu sosial media itu bagaimana kita muncul. Bagaimana kita Personal branding. ya personal branding, bagaimana kita berkolaborasi juga dengan banyak subjek gitu tanpa, kalau dulu kan kayak ada eksklusivitas gitu, Oke. ada senioritas kan kalau dulu kan, yang senior kayaknya agak gengsi lah untuk berkolaborasi sama junior. Kalau sekarang justru kebalik, Ya. kita justru yang harus bisa Adaptasi, lebih rendah hati, Iya, beradaptasi untuk Beradaptasi. bisa menyesuaikan diri dengan adik-adik ini. Ya. Gitu. Nah kalau dari Bang Melto, seberapa optimis Aku Pasti Kembali 2.0 bisa diterima oleh pecinta musik Indonesia, khususnya untuk adik-adik kita? Adik-adik. Bagus banget jawabannya. Belum. Ya itu tadi ya. Keren. Itu tadi ya keren Tadi tuh, soalnya. iya. Iya. Lanjut Bang Melto. Ya itu tadi, dengan adanya sosial media menurut gue pribadi, Aku Pasti Kembali ini akan bisa apa ya, sukses lah. Oke. Gitu di Belantika Musik Indonesia gitu, karena kan sebenarnya ini kita jalannya udah di tengah sebenarnya. Iya. Bukan dari depan lagi, bukan dari awal lagi, karena lagu ini sudah hits. aktif Sudah dari hits, dulu ya. gitu. Wah. Dan dimanapun tuh masih diputer gitu. Jadi menurut aku jauh lebih bisa apa ya, sukses lah. Ya amin. Gitu, amin. Dan ke depan nanti mungkin akan membuat album, Bang Ryan? Kita rencananya mau rilis IP. Oke. EP, sorry, EP. Iya. EP. Oke. Nah, terakhir nih, makna kata kembali dari Pasto. Dari Bang Ryan deh. Kembali itu dari gue tuh lebih ke definisinya apa ya? Back ya. Ya. Jadi gini, Bahasa Inggris. Pasto ini sebenarnya definisi makin tua makin ganteng. Wih. Itu. Gue cenderung malu kalau ngomongin. Ya udah deh, daripada kita makin ngalur gitu. Yang penting kita doakan Pasto yang terbaik ya. Project-project selanjutnya, Thank you. konsernya berjalan Thank dengan you. lancar Thank you. dan semakin viral di industri musik Indonesia. Amin. Silakan bersiap-siap, kita akan segera mendengarkan alunan musik yang hits di tahun 2009. Sekarang di remake lagi, Aku Pasti Kembali 2.0. Mungkin dari Bang Ryan deh, terakhir nih ya. Bener terakhir nih. Iya. Harapannya untuk musik Indonesia. Harapannya yang pasti kita mau ngucapin terima kasih dulu buat semua apresiasi dari awal Pasto hadir di industri sampai hari ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita itu bisa kasih energi yang baru, kasih spirit yang baru, dan juga kita bisa kasih warna yang kita yakin warna itu hanya ada di Pasto gitu. Jadi dukungan kalian yang bikin kita sampai hari ini bisa survive. Langsung saja kita sambut bersama-sama, ini dia Pasto. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, bagi Anda yang tahun ini akan mudik ke kampung halaman, kami punya beberapa tips untuk Anda agar mudik Anda bisa berjalan aman, nyaman, dan sehat. Ini tips yang sangat bermanfaat untuk Aumania. Informasi itu akan menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton sudah hadir. Terima kasih Aumania dimanapun Anda berada, dan juga terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Mudik Hari Raya Lebaran menjadi tradisi tahunan yang selalu dinanti-nanti jutaan masyarakat Indonesia.
Namun, perjalanan mudik yang biasanya menempuh jarak yang jauh seringkali menimbulkan berbagai tantangan seperti kemacetan, kelelahan, hingga resiko gangguan kesehatan. Agar perjalanan mudik tetap aman dan nyaman, berbagai persiapan perlu Anda lakukan sebelum berangkat. Berikut beberapa tipsnya. Kalau Anda mudik menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Cek kondisi ban, mesin, rem, oli, dan bagian lainnya dalam keadaan baik. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti ban cadangan, dongkrak, dan kotak P3K untuk mengantisipasi kondisi yang tak terduga selama perjalanan. Tips kedua, jaga kondisi tubuh Anda sebelum dan selama perjalanan. Mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum air, serta istirahat yang cukup adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan. Tips berikutnya, siapkan bekal makanan dan minuman untuk di perjalanan. Pilih makanan yang bergizi dan mudah dikonsumsi, seperti buah-buahan, roti, atau makanan ringan yang sehat. Selanjutnya, apapun moda transportasi yang Anda gunakan untuk mudik, pastikan selalu mematuhi aturan keselamatan. Misalkan, pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm standar, jaket dan sepatu yang nyaman, serta mematuhi rambu lalu lintas sepanjang perjalanan. Begitu juga moda transportasi lainnya yang punya aturan keselamatan yang berbeda-beda. Tips lainnya, jangan lupa mempersiapkan keperluan tambahan lainnya, seperti membawa uang tunai yang cukup, pulsa dan kuota internet yang cukup di handphone, power bank, atau hiburan lainnya. Tips terakhir, jangan lupa Anda membawa perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, pakaian secukupnya, serta perlengkapan kebersihan. Dengan persiapan yang matang serta memperhatikan keselamatan dan kesehatan selama perjalanan, mudik Anda pun akan lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Selamat mudik lebaran dan hati-hati di jalan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.